Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa kembali lagi dalam tayangan live streaming pada saat ini. Kami ucapkan selamat menyaksikan bagi saudara-saudara yang ada dari Sabang sampai Merauke. Puji Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa mendengarkan lagi firman Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan diberitakan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu, sebab Tuhan memberikan kami kesempatan ya Tuhan, untuk kami dapat datang kepadamu Tuhan, dapat kembali mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Berilah Tuhan memberkati tiap-tiap kami, berilah kami hikmat ya Tuhan, dan kiranya Tuhan, firman Tuhan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ya, jadi Tuhan itu memiliki rencana yang baik dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia, kita hidup sampai saat ini, pasti kita ingin sekali menjadi seseorang yang berhasil, seseorang yang sukses. Maka dari itu kita bersekolah, kita kuliah, bahkan kita bekerja. Tetapi satu hal yang harus saudara-saudara ketahui, bahwa kehidupan kita bukan hanya sekedar sekolah, kuliah maupun bekerja, tetapi Tuhan memiliki maksud tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin memberikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah untuk kita. Tetapi terkadang kita yang seringkali lupa ataupun kita tidak tahu bagaimana rancangan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa bahwa sukses itu, keberhasilan itu dalam studi ataupun dalam bekerja itu sudah bisa. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus memiliki rancangan yang begitu besar, rancangan yang begitu hebat dalam kehidupan saudara-saudara. Tuhan merencanakan suatu masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan, dan yang pasti beroleh kehidupan kekal. Kita baca ayatnya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pada 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus itu telah datang ke dunia ini. Karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita, dan karena dosa-dosa kita, Dia rela mati di kayu salib. Dia rela mati untuk kita, menebus segala dosa-dosa kita. Dan oleh pengorbanannya lah, maka kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memiliki jaminan kehidupan kekal bagi kehidupan kita. Dan itulah kerinduan Tuhan, itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar sukses, bukan hanya sekedar berhasil, tetapi Tuhan memiliki rencana untuk kita memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, Tuhan sangat rindu untuk saudara-saudara kembali datang kepada Tuhan, untuk saudara-saudara lebih lagi mengenal Tuhan, untuk saudara-saudara juga masuk dalam rencananya Tuhan. Jika saudara-saudara rindu untuk menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh, jika saudara-saudara juga rindu untuk benar-benar mau mengasihi Tuhan dan rindu untuk memiliki rencana di dalam kehidupan saudara, maka pada saat ini mari kita satu dalam doa. Saya akan tuntun dalam doa, saudara-saudara yang ada di tempatnya masing-masing bisa ikuti doa saya. Kita akan meminta supaya Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita, supaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan rencananya terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Saudara-saudara, mari ikuti doa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, pada saat ini saya bersyukur Tuhan, masih ada waktu untuk saya bisa datang kepadamu. Ya Tuhan, saya menyadari dan saya mengakui bahwa saya orang yang berdosa. Saya orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Maka ya Tuhan, ampunilah saya Tuhan. Saya buka hati saya. Saya undang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat.
Saya percaya Tuhan, Engkaulah Bapa saya dan saya anakmu. Saya percaya Tuhan, hidup saya ada di dalam-Mu. Dan saya percaya Tuhan, Engkau memulihkan kehidupan saya. Dan rencana-rencana yang Engkau sediakan bagi saya dapat terjadi di dalam kehidupan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, percayalah bahwa saudara-saudara sudah memiliki jaminan kehidupan kekal. Saudara-saudara sudah memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara. Dan pada saat ini, jika ada saudara-saudara yang rindu untuk kembali melayani Tuhan, mungkin dulu sudah pernah melayani Tuhan, tapi sekarang tidak lagi melayani Tuhan, dan mau kembali lagi melayani Tuhan, mau sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, mari saudara, kita sama-sama lagi berdoa, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih hidup, masih ada kesempatan untuk kami bisa melayani Tuhan. Maka ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong ya Tuhan, saudara-saudaraku ya Tuhan. Jikalau mereka mau kembali kepada Tuhan, mau melayani Tuhan, maka ya Tuhan, tolonglah mereka ya Tuhan. Berilah pengurapan Tuhan untuk saudara-saudaraku ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan ada untuk mereka. Dan berilah ya Tuhan Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk menuntun selalu kehidupan saudara-saudaraku ya Tuhan. Agar mereka semakin ada di dalam jalan-Mu. Dan mereka mengetahui rancangan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, mari Tuhan tuntun ya Tuhan saudara-saudaraku. Dan biarlah kasih Allah ada ya Tuhan dalam kehidupan saudara-saudaraku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, saat ini firman Tuhan akan dilanjutkan oleh saudari saya, oleh Melisa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom saudara, puji Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan suatu kabar baik, kabar sukacita bahwa ada keselamatan, ada sesuatu keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi puji syukur kepada Tuhan. Dan saat ini bukan hanya satu keselamatan saja yang Tuhan berikan kepada kita, tapi Dia rindu untuk menyembuhkan saudara. Bagi saudara yang sakit, bagi saudara yang rindu meminta satu mujizat dari Tuhan, meminta permohonan kepada Tuhan, Tuhan rindu untuk menjawab setiap permohonan saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk saudara dalam Markus 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, ini adalah satu kabar baik yang mengajarkan kita untuk apa? Beriman. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, dia beriman, iman yang sangat sederhana. Dia hanya meminta kepada Tuhan dia hanya beriman bahwa asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus, maka saya sembuh. Itu iman sederhana saudara. Dia hanya meminta asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus. Dia tidak meminta untuk Tuhan mendoakan dia, datang menghampiri dia dan memegang dan menjamahkan dia. Tapi dia hanya meminta asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus, maka aku sembuh saudara. Iman yang sangat sederhana. Dan ketika dia beriman kepada Tuhan, maka mujizat terjadi. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun menjadi sembuh saudara. Saudara, mungkin saudara sudah sakit 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih dari 12 tahun lamanya. Percaya saudara, ketika kita beriman, maka mujizat Tuhan akan terjadi.
Mari saudara, saya akan berdoa untuk saudara. Mungkin saudara sedang sakit bagian jantung, ataupun permasalahan di tangan saudara, kaki saudara, ataupun apapun sakit penyakit saudara. Percaya, beriman kepada Tuhan, pasti ada mujizat Tuhan. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, dia beriman kepada Tuhan, maka mujizat terjadi. Maka inilah waktunya saudara, bagi saudara yang nonton live streaming, ibadah live streaming kita lewat Instagram ataupun Facebook. Mari saudara, kita beriman, maka mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saya akan menuntun saudara berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara. Saudara bisa pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Kalau sakitnya di bagian jantung, dada ya, saudara bisa pegang bagian dadanya. Saudara sakit di lengan, bisa pegang tangannya. Ataupun saudara sakit COVID-19 sekalipun, mari saudara, pegang dada saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa dan kita beriman bersama-sama. Dan mujizat Tuhan akan terjadi bagi kita. Mari saudara. Ya Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan sanggup menyembuhkannya Tuhan akan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, ketika dia beriman, mujizat Tuhan terjadi. Maka saat ini juga kami bersama-sama berdoa kepada Tuhan, beriman ya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap sakit penyakit kami menjadi sembuh. Kami beriman kepada Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka kami menjadi sembuh. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Saudara, mari saudara, inilah waktunya untuk kita terus percaya, beriman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, mari kita menjadi berkat. Tadi kita sudah dituntun doa untuk kembali melayani Tuhan. Mari kita kembali membagikan suatu berkat, kabar sukacita bahwa Tuhan sanggup memberikan keselamatan dan memberikan kesembuhan dalam kehidupan kita. Dengan saya mengajak teman-teman untuk men-sharekan live streaming ini ke seluruh teman-teman saudara, sahabat-sahabat dimanapun mereka berada, untuk menjadi berkat dalam kehidupan mereka semua. Saudara, kita masih dalam keadaan stay at home. Mari kita menjaga kesehatan kita. Kita tetap menggunakan masker saat kita keluar rumah. Kita tetap menjaga jarak ketika kita bertemu dengan banyak orang. Taatilah pemerintahan kita, karena pemerintah kita juga adalah pilihan Tuhan.